Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 7 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang, khususnya dalam gereja Advent yang sekarang ini, agar meninggalkan Baal dan menyembah Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi hari ini, tanggal 7 Juli 2026, berjudul Saudara-saudara lama menjadi penganiaya terburuk. Ayat inti terdapat di dalam Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ketika badai mendekat, sekelompok besar orang yang telah mengaku beriman pada pekabaran malaikat ketiga, tetapi tidak disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan musuh. Dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka mulai memandang perkara-perkara hampir dalam terang yang sama. Dan ketika ujian datang, mereka siap memilih sisi yang mudah dan populer. Orang-orang berbakat dan berwajah menyenangkan yang dahulu bersukacita dalam kebenaran, menggunakan kekuatan mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh paling pahit dari saudara-saudara lama mereka. Ketika para pemelihara Sabat dibawa ke pengadilan untuk menjawab iman mereka, para murtad ini menjadi agen setan yang paling efektif untuk menyalahartikan dan menuduh mereka, dan melalui laporan palsu serta sindiran membangkitkan para penguasa melawan mereka. Masa kesusahan bagi umat Allah akan menuntut iman yang tidak goyah. Anak-anaknya harus menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya objek penyembahan mereka, dan bahwa tidak ada pertimbangan, bahkan hidup itu sendiri, yang dapat mendorong mereka untuk membuat sedikit pun kesepakatan kepada penyembahan palsu. Pada waktu itu, emas akan dipisahkan dari kotoran. Banyak bintang yang telah kita kagumi karena cemerlangnya akan padam dalam kegelapan. Mereka yang telah mengenakan perhiasan tempat kudus, tetapi tidak berpakaian dengan kebenaran Kristus, akan tampak dalam kehinaan ketelanjangan mereka sendiri. Di antara penduduk bumi yang tersebar di setiap negeri, ada orang-orang yang tidak pernah berlutut kepada Baal, seperti bintang-bintang di langit, yang hanya tampak di malam hari. Orang-orang setia ini akan bersinar ketika kegelapan menutupi bumi dan kegelapan yang pekat menutupi bangsa-bangsa. Pada masa kemurtadan terdalam, ketika usaha tertinggi setan dilakukan untuk membuat semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, menerima dengan ancaman hukuman mati, tanda kesetiaan kepada hari istirahat palsu, orang-orang yang setia ini akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Semakin gelap malam, semakin cemerlang mereka akan bersinar. Demikian renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 196 paragraf 5.
Di antara penduduk bumi yang tersebar di setiap negeri, ada orang-orang yang tidak pernah berlutut kepada Baal. Seperti bintang-bintang di langit yang hanya tampak di malam hari, orang-orang setia ini akan bersinar ketika kegelapan menutupi bumi dan kegelapan yang pekat menutupi bangsa-bangsa. Artinya, di antara penduduk bumi ada yang sembah Baal dan mereka mayoritas. Namun ada juga yang tidak menyembah Baal dan mereka minoritas. Kalimat ini dikutip dari buku Para Nabi dan Raja halaman 188 khususnya versi bahasa Inggris. Mari kita baca paragraf selengkapnya yang terdapat dalam paragraf 2. Di Afrika yang kafir, di negeri-negeri Katolik di Eropa dan Amerika Selatan, di Tiongkok, di India, di pulau-pulau di laut, dan di semua sudut gelap bumi, Allah telah menyimpan cakrawala orang-orang pilihan yang akan bersinar di tengah kegelapan, mengungkapkan dengan jelas kepada dunia yang murtad kuasa perubahan dari penurutan kepada hukumnya. Artinya, di Afrika, di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika Selatan, di Cina, di India, dan negara-negara kepulauan, mayoritas menyembah Baal. Namun di tengah-tengah penyembah Baal tersebut ada umat sisa yang tidak sujud menyembah Baal. Dan berdasarkan tulisan Roh Nubuat, negara-negara Katolik di Eropa dan Amerika Selatan termasuk dalam kegelapan dunia. Nah, siapakah Allah yang disembah oleh negara-negara Katolik tersebut? Kita baca Katekismus Gereja Katolik nomor 266 yang berkata, "Sekarang inilah iman Katolik. Kita menyembah satu Allah dalam Trinitas, dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya. Karena pribadi Bapa adalah satu, Anak adalah yang lain, Roh Kudus adalah yang lain, tetapi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kemuliaan mereka setara, keagungan mereka sama kekal." Intinya, mereka yang beragama Katolik menyembah Allah Trinitas, dan menurut penjelasan tulisan Roh Nubuat, mereka ini dalam kegelapan. Artinya, penyembah Trinitas adalah sama dengan penyembah Baal. Inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan. Mungkin beberapa dari para pendengar sekalian terkejut, tetapi inilah yang Roh Nubuat nyatakan. Jadi, bila ada pendeta dan atau pemimpin gereja dalam gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa Nyonya White tidak mengamarkan tentang Trinitas, itu artinya mereka belum belajar. Renungan pagi hari ini serta tulisan Roh Nubuat lainnya telah membuktikan adanya amaran keras dari Roh Nubuat tentang Trinitas. Lalu, bagaimana dengan Cina dan India serta negara-negara kepulauan? Trinitas Hindu atau yang disebut juga dengan Trimurti adalah 3 ketuhanan tertinggi dalam agama Hindu di mana peranan penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran dipersonifikasikan sebagai 3 serangkai dewa. Biasanya Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang perusak. Jadi, dalam agama di luar kekristenan juga mengenal konsep Trinitas. Dan pemeluk agama Hindu sudah tersebar di seluruh dunia dan India yang terbesar. Kemudian, Trinitas Buddha disebut dengan Trikaya. Trikaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 3 tubuh. Doktrin Trikaya mengatakan bahwa Buddha memiliki 3 tubuh, yaitu Dharmakaya, realitas tertinggi, Sambhogakaya, inkarnasi ilahi Buddha, dan Nirmanakaya, inkarnasi fisik Buddha. Agama di dunia ini mayoritas menyembah Allah yang 3, seperti Trinitas, Trimurti, dan Trikaya. Inilah Baal yang renungan pagi hari ini nyatakan, dan mereka dalam kegelapan. Nah, sedihnya, gereja Advent yang sekarang ini termasuk dalam kelompok tersebut. Sebab gereja Advent yang sekarang ini menyembah Trinitas yang sama dengan gereja Katolik. Lalu, apa hubungannya dengan saudara-saudara lama yang menjadi penganiaya terburuk? Sebagaimana judul renungan pagi pada pagi hari ini? Karena renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 196 paragraf 2. Ketika badai mendekat, sekelompok besar orang yang telah mengaku beriman pada pekabaran malaikat ketiga, tetapi tidak disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan musuh. Dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka mulai memandang perkara-perkara hampir dalam terang yang sama. Dan ketika ujian datang, mereka siap memilih sisi yang mudah dan populer. Ingat saudaraku dalam Tuhan, agama yang populer di dunia ini mayoritas menyembah
Trinitas atau sejenisnya. Nah, ada umat-umat Allah yang tadinya menyembah Trinitas, lalu bertobat dan menyembah Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Namun, oleh karena mereka tidak dikuduskan melalui ketaatan kepada kebenaran, mereka akhirnya kembali menyembah Trinitas. Hal ini sudah terjadi, dan mereka-mereka inilah yang akan menjadi penganiaya terburuk dari saudara-saudara lama mereka. Sebab merekalah yang tahu siapa saja penyembah Allah yang benar. Renungan pagi hari ini berkata, mereka menjadi musuh paling pahit dari saudara-saudara lama mereka. Dan meskipun Sabat disebutkan dalam renungan pagi hari ini, jangan lupa, pertentangan besar bukan tentang hari ibadah, namun siapa yang disembah pada hari ibadah tersebut. Sebab bukan hari ibadah yang selamatkan kita, namun siapa Allah yang kita sembah. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 513 paragraf 1 yang berbunyi, seperti pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, demikian pula pada periode akhir sejarah bumi, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat bagi mereka yang teguh membela kebenaran. Dia yang berjalan bersama para tokoh Ibrani di dalam tungku api akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Kehadirannya yang senantiasa akan menghibur dan menopang. Siapakah dia yang berjalan bersama Hanaya, Misael, dan Asarya di dalam dapur api? Yesus Kristus, anak Allah tentunya. Jadi, bagi mereka yang setia kepada Allah Bapa, Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam hidup mereka sebagai penghibur dan penopang. Sebab Yesus telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan. Karenanya, jangan takut jika ada saudara-saudara lama yang menganiaya kita. Kita memiliki Kristus hadir dalam kita. Bahkan malaikatnya yang perkasa akan dikirim untuk lindungi umat-umatnya yang setia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, khususnya yang ada dalam gereja Advent yang sekarang ini, bertobatlah. Tinggalkan Trinitas. Sembahlah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan terimalah roh anak Allah dalam hati kita. Sebab itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan panggilan pada pagi hari ini. Sebab mayoritas umat-umat Tuhan di dunia ini, bahkan semua yang beragama, menyembah yang bersifat tiga, entah Trinitas, Trimurti, Trikaya, apapun jenisnya. Dan itu semua adalah serupa dengan menyembah Baal dan mereka dalam kegelapan. Karenanya, kami perlu mengamarkan kepada umat-umat Tuhan, khususnya dalam gereja Advent, agar bertobat meninggalkan Trinitas dan kembali kepadamu ya Bapa di dalam anak-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus, kami dapat menjadi juru kabar yang penuh kuasa kepada umat-umat Tuhan, baik dalam gereja Advent maupun di luar gereja Advent, agar mereka kembali kepadamu, bertobat meninggalkan Allah tiga, apakah Trinitas dan sejenisnya, dan menerima roh anak Allah dalam hati mereka, sehingga mereka pun dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.